Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ummul Mukminin menjadi bersih. Makanya, tapi dijelaskan di ayat 26 nanti oleh Al-Qurtubi, dia bilang gini, aku diberikan 9 keistimewaan tidak diberikan kepada wanita manapun di muka bumi ini, kata Aisyah radhiyallahu anha. 9 keistimewaan. Karena di ayat 26 dikatakan ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu dijauhkan, dibersihkan namanya oleh Allah dari fitnah yang menyebar di Madinah. Apa keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha? Kata dia, pertama, saya ini satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih perawan. Gadis satu-satunya istri Rasulullah SAW. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, ketika Yusuf alaihissalam difitnah, dia dibersihkan namanya lewat anak-anak kecil, lewat bayi. Ketika Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, dituduh berzina, dibersihkan dengan omongan putranya yang masih diayun dalam ayunan. Dia ngomong, bersih nama ibunya. Ya, tapi ketika saya difitnah, Allah tidak sudi orang lain yang membersihkan nama saya, tapi Allah sendiri yang membersihkan nama saya melalui firman-Nya, ayat 11 ayat 26. Maka Aisyah lebih terhormat, lebih mulia daripada Yusuf dan daripada Maryam dalam hal membersihkan nama beliau. Allah tidak sudi yang lain membersihkan namanya, tapi Allah sendiri yang langsung membersihkan nama Aisyah. Beda kalau orang Syiah ngomong, habis Ummul Mukminin itu, ya Allah. Dibilangin apa? Wanita Aisyah itu wanita yang hitam, jelek. Sebenarnya dia itu, wah, ada yang nauzubillah nggak enak ngomongin untuk Ummul Mukminin. Mereka menjelek-jelekan istri Rasulullah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, dibilangin dia itu pezina dan segala macam. Itu sebabnya kata orang Syiah, kenapa Al-Quran mengatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Siapa dia? Ya, Ali dan keturunannya. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, lalu kami campakkan pada tempat yang paling rendah, itulah Aisyah radhiyallahu anha. Kata mereka, mencari-cari ayat hanya untuk menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kita baca aja langsung. Yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini kadang-kadang nggak tahu diri itu. Kalau udah nggak jelas ngelihatnya masih ini. Kita kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad nazala Jibril alaihi salam bi surati fi rahatihi. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dalam bentuknya Aisyah. Tadi ketika mau disuruh menikahi Aisyah, dia datang nikahi wanita yang seperti itu. Dan Jibril tidak pernah merubah bentuk seperti itu kecuali bentuk saya, Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu ala hijri. Nabi wafat, ya, Nabi wafat itu dalam pangkuanku. Di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dicabut ruhnya dan itu di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, Nabi dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha.
Itu yang keberapa tuh? Kelima ya. Yang keenam, kadang-kadang Jibril datang, wahyu turun, ini wahyu turun kepada Nabi SAW. Nabi di istrinya yang lain, maka Nabi buru-buru kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Jibril alaihissalam nggak mau turun kalau bukan di kamarnya Aisyah. Kadang-kadang Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan kata Aisyah, saya satu selimut dengan Nabi dan tidak ada sehelai benang pun yang membatasi diriku, kulitku dengan kulit Nabi. Tapi wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Coba, wanita mana yang lebih mulia dari saya, kata Aisyah. Beliau bangga, tapi dia ngomong begini setelah Al-Quran turun membersihkan namanya. Jadi dia ngomong gini setelah Quran membersihkan namanya, ya. Walaqad khaffatil malaikatu baiti, dan di atas rumahku ada malaikat yang senantiasa merentangkan sayapnya mendoakan rahmat atas penghuni rumah ini. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kanal wahyu la yanzilu alaihi wa huwa fi ahlihi fayansarifunan. Kadang-kadang wahyu turun dan Nabi di rumah istrinya yang lain, maka Nabi buru-buru kembali ke rumahku. Karena Jibril alaihissalam tidak turun kalau dia enggak kembali ke rumah Aisyah. Dia wa in kana la yanzilu alaihi wa namahu fi lihafihi fama yubinuni an jasadihi. Dan kadang-kadang wahyu itu turun kepada Nabi dan saya satu selimut dengan Nabi, tidak ada tadi benang yang menghalangi antara diriku an jasadihi, antara jasadku dengan jasadnya. Maksudnya itu kulitnya bersentuhan dengan kulit Nabi, satu selimut begini, Jibril datang, wahyu turun, itu tidak masalah. Gitu. Itu kata Aisyah. Wa inni la ibnatu khalifatihi wa sadiqih, dan aku adalah putri sahabatnya dan khalifahnya, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad nazala uzuri minas sama, dan Allah membersihkan namaku langsung dari langit. Wa laqad khuliqtu tiba wa indatib, dan aku dicipta dari keturunan yang bersih, yang baik, dan dari keluarga yang baik. Itu kata Aisyah. Walaqad u'idtu maghfiratan wa rizqan karima, dan Allah menjanjikan aku ampunan atas dosa-dosaku dan rezeki yang mulia, wa huwal jannah, yaitu Allah menjanjikan aku surga. Kalau sahabat yang lain, Abu Ubaidah al-Jarrah dijanjikan surga oleh siapa? Nabi. Oleh sahabat yang lain oleh Nabi. 10 orang yang dijamin masuk surga, semua dijanjikan oleh Nabi. Tapi satu-satunya yang dijanjikan surga langsung oleh Allah melalui wahyu, Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, itulah diriku memiliki 9 kelebihan dibandingkan dengan wanita manapun di muka bumi.